Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mu'ad. Kaum muslimin dalam semangat rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita muji Allah jalla jalaluh, di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam menimba ilmu agama. Ya, karena dalam hadis yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia menimba ilmu agama, maka Allah Jalla wa ala mudahkan jalannya menuju surga. Ya, kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hadisnya sahih disebutkan Syekh Albani, ya, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan fil ma. Sungguhnya orang yang berilmu dimohonkan ampun oleh penduduk langit. Ya, penduduk langit adalah para malaikat. Kemudian penduduk dunia sampai ikan-ikan yang ada di lautan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa? Orang yang menimba ilmu agama. Ya, para ulama menjelaskan yang belajar maupun yang mengajar. Ya, yang belajar maupun yang mengajar, yang mendapatkan pahala tersebut. Bahkan dalam riwayat Tirmidzi disebutkan, man ghadal masjid la yuridu illa yata'allama ilman aw yu'allimuhu kana ka ajri hajjin tamman hajjuhu. Siapa yang dia pergi ke masjid tujuannya untuk mengajarkan ilmu atau belajar, maka dia mendapatkan pahala haji sempurna hajinya. Ini luar biasa hadir majelis ilmu, ya, hadir majelis ilmu. Tentunya majelis ilmu itu adalah di dalamnya dibacakan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, yaitu mengajarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Ya, oleh karenanya kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahih. Kemudian Nabi SAW melanjutkan dalam riwayat, ya, di atas, wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman innama warrasu ala ilm faman akhadha bihadzin wafirin. Ya, para nabi itu tidak mewariskan kepada kita dinar dan dirham, tapi mewariskan ilmu. Maka siapa yang dia menimba ilmu agama, sungguh dia mengambil warisan para nabi begitu banyak. Ternyata warisan para nabi itu adalah menimba ilmu agama, yang dengannya seorang menjadi alim, menjadi mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mengetahui Allah, mengetahui bagaimana azabnya Allah, mengetahui bagaimana hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seorang hamba ketika dia berilmu ditumbuhkan rasa takutnya kepada Allah. Karena Allah berfirman, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang takut kepada Allah itu hanya para ulama, yaitu orang yang berilmu. Tidaklah kita bisa berilmu kecuali dengan belajar, duduk di majelis ilmu, menimbah ilmu hadis sebagaimana para ulama terdahulu dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Ya, sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan, laisa syai'un akhfa minal hadis, tidak ada sesuatu yang aku khawatirkan kecuali hadis. Kenapa demikian? Karena para ulama terdahulu menimbah ilmu hadis dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Kalau sampai tidak mengamalkannya, maka sungguh dikhawatirkan, karena banyak modal yang keluar di jalan Allah untuk menimbah ilmu hadis tersebut dari negeri satu ke negeri yang lainnya. Maka itu yang aku takutkan, kata Sufyan Ats-Tsauri. Dan juga yang aku ditakutkan ketika menimbah ilmu agama tidak paham. Ya, tidak paham. Ya, yang keduanya, yang selanjutnya tidak mengamalkan ilmu. Ya, karena ya seorang dia berilmu, ilmu itu ya ada haknya diamalkan. Ya, haknya diamalkan. Ya, setelah diamalkan baru diajarkan, didakwahkan. Ya, oleh karenanya kita semangat dalam belajar ilmu agama, mengamalkan, kemudian mendakwahkannya. Ya, thayyib, kita lanjutkan pembahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab yang mulia ini, kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Syekh Salim bin Hilali mensyarah kitab Riyadhus Shalihin, ya, yaitu Imam An-Nawawi, Abu Zakaria An-Nawawi. Pembahasan yang lalu kita sudah menjelaskan, ya, tentang keutamaan seseorang membaca doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar rumah, ya kan? Ketika keluar rumah, ya. Ini hadis yang agung, ya, yang kita seorang mukmin harus mengamalkannya.
Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i, ya. Hadis yang sahih, ya, hadisnya sahih. Ya, kata Nabi sallallahu, kita ulang sedikit ya sebelum kita lanjut kepada hadis yang selanjutnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, ya, kalau qol itu di atas, kalau ada hadis langsung ada qol. Misalnya gini, ya, contoh ini, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, qala Rasulullah sallam. Ini di atas riwayatnya an, sama dengan sami'tu. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mangkul ya kalau bahasa kita tuh langsung. Anas bin Malik langsung dengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau anin Nabi itu belum tentu mendengar langsung, bisa dari orang. Kurang kuat dia. Itu dalam ilmu periwayatan hadis ya. Ini qol, ya. Qol. Coba lihat ini riwayat siapa? Abu Dawud, Tirmidzi, wan Nasa'i. Ini semua kitab penulis kitab Sunan, kitab hadis Sunan. Ya, Tirmidzi ada namanya kitab Sunan Tirmidzi. Abu Dawud ada namanya Sunan Abu Dawud. An-Nasai ada Sunan An-Nasai. Tapi ulama mengurutkan yang paling sahih dalam kitab Sunan tersebut urutannya adalah An-Nasai. Sunan An-Nasai, kemudian Sunan Abu Dawud, kemudian Sunan At-Tirmidzi. Ya, baru Sunan Ibnu Majah. Gitu ya. Ini hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, wan Nasa'i. Semua kitab penulis kitab Sunan. Yaitu apa? Ya, Anas bin Malik menyebutkan Nabi SAW bersabda, man qala, siapa yang berkata, coba lihat. Siapa yang berucap, siapa yang ngocak, ya kalau orang Madura tuh ngocak ya, berkata ya. Ya Pak ya? Enggak ada orang Madura. Ngocak, berkata, kata orang Banjar pandir. Nah, pandir ya kan, pandir. Bukan memamai. Pandir memamai beda. ya kan? Ya, jadi Nabi sallallahu berkata, ya, Nabi sallallahu berkata, bersabda, idza kharaja ya min baitihi, ya, siapa yang dia berkata ketika keluar rumahnya, ya, yaitu apa? Doa keluar rumah. Pertama apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepadanya. Wala haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kekuatan melainkan hanya dari Allah. Artinya kita keluar itu dengan kekuatan Allah, bukan hanya melenggang dengan kekuatan kita, enggak. Tapi dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para salaf terdahulu, ulama salaf itu meskipun dalam perkara hal apapun dia memohon pertolongan kepada Allah sampai menyambung sandalnya atau menjahit sandal mereka, minta pertolongan kepada Allah. Butuhnya mereka kepada Allah itu luar biasanya. Kita kan enggak ya. Kita kan enggak. Dan kemudian mereka setelah selesai berhasil melakukan satu pekerjaan seperti habis menjahit sandal dan yang lainnya, mereka memuji Allah. Alhamdulillah. Nabi Sulaiman memuji Allah. Hadza min fadli rabbi. Ini keutamaan yang Allah berikan kepadaku. Kekuatan, kecerdikan yang Allah berikan kepadaku. Coba kalau kita enggak. Kalau kita kan habis baikin apa, misalnya saya kemarin tuh pasang master rem sendiri. Ya kalau bayar di bengkel kan mahal. Sekarang ada YouTube kan. Kalau salah paling konslet gitu aja kan. Tapi kalau ilmu agama nggak sama main-main, nyesatkan orang, bahaya. Tapi kalau ini saya berani, ada alat lengkap, lihat di YouTube cara buka master rem, buka di belakangnya, kan selesai. Alhamdulillah selesai bisa dipakai. Ya bisa dipakai, anginnya dikeluarkan, tidak perlu dikocok keluarkan gitu ya. Alhamdulillah mudah. Tapi terkadang kita ketika sudah berhasil apa? Oh itu siapa dulu gua? Oh jago gitu ya Allah. Ya. Mestinya ucapin apa? Alhamdulillah ya Allah. Hadza min fadli Rabbi. Sehingga kita nggak sombong Pak. Kalau kita nggak ucapin itu seakan-akan ini karena kita nih. Kita lupa kalau Allah yang menggerakkan akal kita semua. Ini tauhid, sebetulnya tauhid. Ini tauhid ya, terkadang kita lepas dalam perkara ini. Kita berhasil dalam berdagang, menjual dan yang lainnya. Oh siapa dulu saya. Berhasil dalam mengajar. Oh siapa dulu saya pintar berkata-kata ya Allah. Padahal itu semua gerakan Allah. Ya kan? Kita nih ya Allah banyak kibernya, sombongnya. Terkadang ketika kita taklim, ibadah, ingat itu Pak. Tapi terkadang ketika kita main-main, di luar lupa ilmu itu. Contoh olahraga. Ngemes nih,
badminton, pak masuk. Wih, saya. Siapa? Jamaah mutakin. Misal contoh kan sombong dia, ya Allah. Mestinya kan alhamdulillah kan gitu kan, enggak apa kebetulan aja gitu kan. Takdir Allah gitu. Lupa kadang kalau main-main lupa. Tapi kalau gini rame-rame ingat kita. Tapi kalau di luar enggak dibawa ilmunya, subhanallah. Gitu ya. Nah, ini penting nih kita ingat sama-sama nih. Sehingga kita semua dalam keadaan kondisi apapun pertolongan Allah. Kadang kita main Pak ya, main ini pertandingan misalnya, pertandingan. Tapi pertandingan itu yang tidak ada dipungut biaya. Kalau pertandingan dipungut biaya judi. Cuman ulama ngerinci, sedikit ya, membias sedikit tapi ada ilmu insya Allah. Seperti contoh pertandingan, kalau misalnya ada biaya gitu ya, tapi biaya itu digunakan khusus untuk memberikan sang juara, yaitu hadiah judi. Tapi kalau pertandingan sudah ada yang memberikan hadiah, entah sponsor dan yang lainnya. Menarik biaya itu untuk apa? Operasional, seperti contohnya apa? Untuk pasang tenda, untuk biaya wasit boleh, untuk makan bersama boleh, untuk beri minum boleh. Nah, contoh misalnya pertandingan. Contoh ini. Itu di bawah kita, misalnya di bawah kita orang tersebut. Kita dengan sombong, enggak mungkin dia menang sama aku gitu kan. Ternyata main kalah. Kenapa? Kena asam urat tiba-tiba. Bisa Pak, makanya nggak boleh sombong. Coba lihat, semua kehendak Allah dalam kondisi apapun. Sehingga apa? Dalam hadis ini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah, aku mohon pertolongan kepadamu ya Allah. Aku bertawakal kepadamu. Ya, wala haula wala quwwata illa billah. Maka apa? Ganjarannya, faedahnya setelah membaca doa setiap keluar rumah ini, maka yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, ya, hudita, engkau telah diberi hidayah. Allah yang berikan hidayah Pak, subhanallah. Wa kufita, engkau telah dicukupi. Engkau telah dicukupi. Wa wuqita, engkau telah dijaga. Ya, siapa yang jaga? Allah Subhanahu wa taala. Wa tanaha anhu syaitan, dan syaitan lari darimu. Dan syaitan lari darinya, subhanallah. Ini siapa yang kita pengen dijaga setiap keluar rumah? Siapa yang pengen setiap diberi petunjuk Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah? Maka siapa yang Allah berikan petunjuk hidayah, enggak ada satu orang pun yang dapat menyesatkannya. Antum jangan pede, terkadang kita merasa berilmu, ya kan, keluar rumah sengaja nggak mau baca doa ini karena yakin nggak mungkin ada yang menyesatkan aku. Jangan sangka Pak. Contoh seperti orang yang hafal Al-Quran, kita nggak menyudutkan orang yang hafal Al-Quran. Seperti contohnya siapa? Ibnu Muljam, dia hafal Al-Quran, cuman nggak paham apa yang dia hafalkan dari tafsir para ulama salaf seperti Ibnu Abbas dan yang lainnya. Sehingga mungkin diantaranya ketika keluar rumah dia sombong, nggak ada yang menyesatkan aku. Ternyata apa? Dia menjadi khawarij. Siapa target pertama yang dia bunuh? Ali bin Abi Thalib. Jadi sesat dia. Oleh karenanya butuhnya kita setiap keluar rumah, karena banyak interaksi dengan orang lain, resiko untuk disesatkan orang. Makanya baca doa ini Pak. Baca doa ini. Nanti setelah ini ada hadis selanjutnya, doa agar tidak disesatkan orang dan menyesatkan orang. Itu doa-doa keluar rumah Pak. Kita berusaha untuk menghafalnya. Untuk menghafalnya. Kita kadang menghafal apa ya, menghafal sesuatu yang ini kita kadang mudah, tapi menghafal hadis harusnya lebih mudah, apalagi doa-doa dari Nabi harus lebih semangat ya, karena ada ganjaran doa dari Nabi Sallam. Menghafal hadis-hadis Nabi Sallam itu didoakan Nabi Pak. Makanya para ulama itu semangat dalam menghafal hadis, seperti para ulama salaf, ulama hadis menyebutkan apa? Agar mudah kami menghafal hadis, seperti Imam Al-Bukhari itu hafalkan ribuan hadis, Imam Muslim ribuan hadis, Imam Ahmad bin Hanbal ribuan hadis, bahkan 1 juta dalam riwayat yang lain hadis. Siapa lagi? Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya, hafal ribuan hadis. Mereka ternyata agar mudah tip menghafal hadis karena ingin mendapat keutamaan doa dari Nabi SAW yang menghafal hadis. Mereka berkata apa? Nasta'inu ala hifzil hadis bil amali bihi. Kami itu mohon pertolongan kepada Allah agar kami mudah menghafal hadis, mengamalkannya terlebih dahulu. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan apa? Aku menghafal ribuan hadis atau 1 juta hadis, tidak ada hadis yang aku hafal dari ribuan hadis tersebut, melainkan aku sudah mengamalkannya meskipun cuma sekali. Ustaz, berarti poligami diamalkan? Iya, diamalkan berarti. Kalau ada pertanyaan demikian ya. Ya kan? Kalau ada pertanyaan demikian, diamalkan meskipun sekali. Sebab luar biasa para ulama. Kalau kita kan aduh,
Kayaknya berat itu. Kayaknya berat. Baru kita ngatakan jalan petantang petenteng. Aku ahli surga, paling alim, dimutakin misalnya. Oh, naudzubillah min dzalik ya Allah. Sombong kita ya Allah. Padahal Nabi Islam bersabda, ya, la yadkhulul jannata, tidak akan pernah masuk ke dalam surga, ya apa, man, ya siapa yang dia terlepas dari 3 perkara, dakhalal jannah. Siapa yang dia terlepas dari 3 perkara, maka dia pasti masuk surga. Apa itu? Minal kibri, yaitu sombong. Atau la yadkhulul jannata, ya tidak akan masuk ke dalam surga, ya tidak akan masuk ke dalam surga hati ada seseorang yang memiliki dalam hatinya sekecil dzarrah kesombongan. Minal kibir, kesombongan. Ya luar biasa sombong, ya kita banyak sombong ya. Sombong itu Pak adalah apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Bukan baju baru, bangga dengan baju baru, bangga dengan mobil baru, ya kan? Enggak, bukan itu. Ya. Tapi kata Nabi sallallahu, sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, sudah tahu hukumnya haram, sudah tahu hukumnya tidak boleh dalam Al-Qur'an dan hadis. Tahu dia hadisnya, dia tetap langgar sesuai dengan hawa nafsunya, itu sombong. Kalau ada di dalam hatinya sekecil dzarrah, sekecil biji sawi gitu ya, sesuatu yang paling kecil, maka nggak akan masuk ke dalam surga. Ya luar biasa nih. Ya, wa ghamtun nas, yaitu meremehkan manusia. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Ya, ini hadis yang disebutkan dalam. Kemudian yang selanjutnya masih berkenaan tentang doa, ya keluar rumah, ya, yaitu an ummil mukminin, Ummu Salamah, dari ibunda kaum mukminin, yaitu istrinya Nabi berarti ya. Siapa dia? Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istrinya Nabi. Siapa Ummu Salamah? Istrinya Tolhah bin Ubaidillah awalnya. Istri Tolhah, kemudian Tolhah meninggal, maka dinikahi oleh Nabi SAW, maka menjadi dia ya ibunya kaum mukminin, Ummu Salamah. Kalau Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik, beda ya, beda tipis. Ya. Wasmuha Hindu, namanya Hindun ya, binti Abi Umayyah. Nama aslinya Ummu Salamah itu adalah Hindun. Ya, binti atau bintu Abi Umayyah. Ya. Khuzaifah, ya, al-Makhzumiyah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qol, menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau setiap keluar rumah, beliau berkata, mengucapkan apa itu? Yaitu bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Ya, dia berkata bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Kemudian apa? Allahumma inni a'udzubika, ya Allah mohon perlindungan kepadamu, ya, an adilla udalla, dari apa, menyesatkan dan disesatkan. Ya, wa an au azilla uzalla, dari menggelincirkan dan digelincirkan. Kadang-kadang kita keluar rumah itu bisa menyesatkan orang atau disesatkan orang. Makanya baca doa ini. Coba lihat, Nabi sallallahu bersabda. Jadi ini nanti digabungkan dalam semua riwayat, baca semua hadisnya, doa semua keluar rumah semampu kita. Minimal tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah lah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kalau antum mampu juga, antum tambah Allahumma inni a'udzubika an adilla wa udalla wa azila wa zala wa azlima wa udlama wa ajhala wa yujhala alayya. Baru keluar rumah gitu. Naik kendaraan baca doa lagi. Bismillah, alhamdulillah, subhanallah sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin waghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini baca doa ketika naik kendaraan. Semua kehidupan kita di atas sunnah Nabi SAW. Namanya ahlus sunnah. Kalau tidak berarti namanya ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Ini bedanya ahlus sunnah. Coba kita bacakan, kita artikan. Allah, doa Nabi SAW yang lainnya ketika keluar rumah, pertama bismillah tawakkaltu 'ala Allah juga.
Kemudian apa? Allahumma inni, ya Allah sungguhnya aku, a'udzubika, mohon perlindungan kepadamu, ya, an adilla, dari menyesatkan. Au adilla, au udalla, dari menyesatkan dan disesatkan orang lain. Au azilla au zalna, dari menggelincirkan orang lain dan digelincirkan orang lain. Au adzlima udlama, ya, dari menjolimi orang lain dan dijolimi orang lain. Karena kita kadang keluar rumah menjolimi orang, kadang dijolimi orang. Ini permohonan doa dari. Au ajhala au yujhala alayya, dari membodohi orang dan dibodohi orang. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita, ya, berlindung kepada Allah tidak mau dibodohi tapi kita membodohi orang. Nah, ini repot ini. Apa katanya Pak? Pulukoto. Ya, Pulukoto ya, betul ya. Saya pernah dengar itu, Pulukoto, dia bilang koto itu, ya itu, bodohin orang dia, ngerjain orang gitu ya, ngerjain orang. Ini hadis sahih riwayat Abu Daud juga, Tirmidzi wa ghairuhuma, dan selain keduanya, ya, bi asnadin sahihah, dengan sanad-sanad yang sahih. Semuanya hadisnya sahih. Wa qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahih, hadisnya hasan sahih, hadisnya sahih. Ya, bagi kita baca doa ini semuanya. Apa faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini? Ya. Coba kita baca sama-sama dulu Pak ya. Bisa ikutin Ana. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. 1 2 3. Wala haula wala quwwata illa billah. Iya. Coba sama-sama tanpa dibimbing, doa yang pertama 1 2 3. Masya Allah, ini diamalkan nih Pak. Yang keduanya ada tambahan. Ya kalau ini mampu dihafalkan ya semua hadis. Ya bisa ikutin sama-sama ya. Allahumma inni a'udzubika an adillah au udallah au azillah au uzallah au ullimah au ullamah au ajhalah au yujhala alayya. Nah, ini rada, nanti lihat di Google lah. Rada susah ini kayak. Nanti lihat di Google lah. Ya lihat doa, klik aja Pak, doa hadis Nabi keluar rumah, muncul tuh insyaallah tuh. Sekarang mudah. Cuman kita ada filter, semua itu ada lengkap ya di Google tuh lengkap. Cuman kita harus miliki ilmu untuk filter juga. Kalau enggak kita akan tersesat, disesatkan atau ditambah-tambahi dari orang-orang yang ingin merusak hadis Nabi SAW yang sahih. Artinya intinya ada dasar. Ada dasar. Pokoknya tanyakan ya. Kalau enggak bebas sana, kontak bebas sana. Telepon ana enggak apa-apa. Biar di jalan kalau ana bisa jawab. Ya, saling ya, dan ana juga ketika telepon senang untuk memurojaah hafalan. Ya kalau enggak tahu dapat ilmu tambahan dan saya akan mencari dan tambahan ilmu. Enggak usah sungkan, telepon aja Pak. Masalah ini. Tapi nelponnya yang jujur, jangan nipu. Karena dulu pernah saya ditipu. Ustadz, tolong saya Ustadz, ada keluarga mau cerai. Wah, gimana nasihatnya? Oh jangan Pak, ingat anak, ingat istrinya, tolong diingatkan. Besoknya nelpon lagi, Ustadz gimana hukumnya? Ustadz saya datangin kantor Ustadz. Datang ke kantor, subhanallah. Tempat kerjaan datang. Saya sudah di sini Ustadz. Oh iya sudah datang. Sama keluarga saya. Ini keluarganya katanya istri. Ya saya ingatkan istri, ingatkan anaknya, anak kecil-kecil ya kan, ya jangan mudah cerai lah. Saya ingatkan gitu. Ya kalau memang terpaksa cerai yang jelas yaitu apa? Ke KUA. Nanti apa hukumnya? Ternyata tiba-tiba dia langsung ke KUA, sidang gitu ya, sidang ternyata menang. Cerai dia. Tiba-tiba berapa bulan berikutnya ada undangan ke anak. Ternyata dia yang nikahi perempuan itu, subhanallah. Katanya keluarganya, waduh ketipu anak saya bilang. Ketipu Pak. Katanya keluarganya ternyata apa? Wanita yang dia ingin nikahi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah ini yang ini kadang di mana kita nggak tahu ya. Sama seperti KUA nikah bilang wali ya kan pakai ini, ternyata bohong juga. Makanya sekarang detail ada ada KTP, ada kakak kan kelihatan tuh betul orang tuanya apa enggak itu. Sekarang waduh banyak orang nipu sekarang, hati-hati Pak. Hati-hati ya, banyak tidak aman, dan itu ciri tanda hari kiamat yang kecil. Banyak dajjal.
Penipu itu dajjal sebetulnya Pak. Dajjal tapi dajjal yang kecil gitu ya. Kalau nipu-nipu itu dajjal namanya. Thayyib ya. Kita lanjutkan ya, itu sekilas ya, tapi waliyadzubillah naudzubillah min dzalik. Apa dapat diambil hadis dari ini? Yang pertama adalah yabda'ul abdu hayatahu khariju baitihi bidzikrihi lillahi wa tawakkulihi alaihi wa tafwidhi amrihi ilaihi. Yaitu seorang hamba itu dalam kehidupan kesehariannya, setiap dia yang memulai keluar rumahnya ya, yaitu apa? Dengan zikir kepada Allah, bidzikrihi, dengan zikir kepada Allah dan tawakal kepada Allah, wa tafwidhi amrihi ilaihi, dan menggantungkan semua urusannya kepada Allah. Makanya kita nih semua gantungan urusan kita kepada Allah, Pak. Makanya orang beriman itu, Pak, dia usaha dan semua dia gantungkan semua urusan kepada Allah, dia tenang. Contoh misalnya, ini mancing nih, dapat ikan gede, ternyata dia tangkap, hilang. Kurang ajar. Tapi kalau orang beriman enggak, sudah bukan rezekiku. Tenang jiwa ini, Pak. Enggak ada tensi naik. Enggak. Sudah nih dapat nih, ada uang dititipkan untukmu Sam misalnya. Ada uang dititipkan untukmu, uang jasa 10 juta misalnya. Enggak sampai diambil sama orang. Diambil sama orang. Wah kurang ajar nih. Orang beriman enggak, bukan rezekiku. Sudah jelas nih bisnis nih, orang mau beli nih, mau beli barang kita ya kan? Mau beli, ternyata apa? Artinya kita ditipu. Ya. Ada orang yang merampas pelanggan kita. Kita orang beriman, kita urus semua urusan kepada Allah, tenang. Bukan rezekiku, tenang, Pak. Itu orang beriman tuh bedanya tuh. Ajaban li amril mukmin. Semua perkara orang mukmin tuh menakjubkan, enggak ada sakit-sakit dia, enggak ada. Kalau kita ikutin, kenapa tidak begini ya? Dijatuh ke syirik sudah. Enggak terima takdir Allah. Padahal kita dianjur untuk terima takdir yang baik dan takdir yang buruk, dan itu perkara iman. Saya kemarin khutbah Jumat di universitas di Tarakan ya, Universitas Tarakan. Khutbah Jumat. Ya, karena enggak bawa baju ya, namanya kita ya biasa baju batik gitu ya. Baju batik gitu ya. Jadi pengurusnya, ini ustadznya udah datang belum? Padahal saya sudah datang. Ya, datangnya. Ya, ada orang mau naik. Sudah, kalau dia rezekinya dia naik, udah dia naik, udah kita tenang aja. Ya kita datang ya sholat Jumat bersama gitu aja. Ternyata memang rezeki sudah ditakdirkan untuk kita, nggak ada yang bisa merampas takdirnya Allah. Gitu, tenang Pak. Itu tenang. Ya orang mukmin seperti itu, sama seperti rezeki. Ya nggak ada namanya berantem-anteman. Apalagi Pak namanya kalau orang jualan itu sihir, dukun bertindak. Ya Allah. Astagfirullah. Kemarin berapa hari lalu dapat bukhul sihir, ya Allah, sihir itu. Ada minyaknya, ada kapasnya. Habis itu dalamnya ada tengkorak burung. Ini jahat ini, Insya Allah. Ya mudah-mudahan setelah dihancurkan, dibakar, baca ta'awudz kita bakar, mudah-mudahan pengaruh sihirnya, jahatnya hilang. Bukhul itu susah cari bukhul itu. Tiba-tiba jatuh aja bukhul itu. Kalau Allah berkehendak segala sesuatu, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Terkadang susah cari bukhul itu signalnya jin dari jenis syaitan untuk menyakiti orang tersebut. Awalnya dia nggak kenal kepada tuan rumah tersebut, tapi dengan bukhul itu signal. Sehingga dia datang terus. Itu tadinya nggak kenal. Tahu signal ya? Makanya kadang-kadang ada rambutnya yang orang disihir itu, ya kan, ada pakaiannya, itu signal. Ini orangnya, kata jin setan dari jenis itu. Habis itu diikutin terus. Kemana pun diikutin, masuk masjid dia tungguin. Begitu lengah, masuk. Kalau sudah masuk itu susah keluarnya biasanya. Itu harus dijaga ekstra. Makanya yang paling mantep ruqyahnya apa? Ruqyah mandiri, dari diri sendiri, dekatkan diri kepada Allah, rajin sholat jamaah, zikir pagi dan petang, baca muawwidzatain. Muawwidzatain itu apa? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu ayat turun sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir. Jangan diremehkan tuh Pak. Qul a'udzu birabbil falaq, sampai disebut muawwidzatain, 2 pelindungan. Artinya 2 ayat yang melindungi. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tentu kalau baca itu dilindungi dari kejahatan tukang sihir wanita dan dari orang yang hasad. Coba lihat tuh. Orang hasad tuh bahaya. Makanya penyakit ain tuh hakun, kata Nabi SAW, benar adanya.
banyak penyebab kematian dari umat ini penyakit ain. Dari mana penyakit ain itu? Dari hasad. Benci hasad. Makanya tiba-tiba anak-anak sakit, tiba-tiba tidak jelas hasad. Makanya inilah fungsinya setiap keluar rumah baca doa ini agar Allah lindungi dari kejahatan syaitan dari jenis jin dan syaitan dari jenis manusia. Luar biasa nih Pak. Banyak Pak, masya Allah, gara-gara ya itu ya saingan bisnis. Kalau ditanya muslim yang main apa? Main sihir supaya dagangan tidak laku, buka terus, orang yang ngelihatnya tutup seperti di sitter, jinnya kayak nutupin masuk ke mata, tutup terus. Kamu kok tutup terus ya, padahal buka, dibilang. Ya Allah, luar biasa ini ya, ini luar biasa. Makanya zikir baca ini jangan tunggu kena Pak baru baca zikir ini, jangan tunggu kena. Artinya al-wiqayatu khairun minal ilaj, nama kaidah, mengobati mencegah lebih baik daripada mengobatin. Ya betul ya, itu bahasa Arabnya al-wiqayatu khairun minal ilaj. Ya gitu dia kaum muslimin. Jadi baca ini sebelum kita kena. Zikir-zikir ini ternyata Allah lindungi dari segala sesuatu. Dari segala sesuatu. Seperti contohnya ya, seperti ada binatang-binatang kayak ular, kalajengking, kelabang. Ya antum baca ini Allah lindungin. Karena hadisnya Allah lindungin. Cuman timbulkan keyakinan itu. Kadang-kadang kita tidak yakin, cuma doa doang ini, kita tidak yakin. Timbulkan keyakinan ini. Makanya hebat-hebatnya orang terdahulu itu Pak, tidak banyak-banyak zikirnya, ya, tapi dia yakinnya luar biasa itu. Kalau kita kan panjang, tapi setannya sampai ikut-ikut juga. Kalau disihir kan, kalau kita ruqyah, setan jinnya juga baca juga, karena keyakinan itu kurang. Orang dulu Pak, enggak terlalu banyak dia, tapi keyakinannya hebat luar biasa. Keyakinannya kepada Allah itu luar biasanya itu. Itulah keyakinan para sahabat. Makanya Nabi SAW sebutin apa? La tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku. Kalau ada di antara kalian bersedekah seberat gunung Uhud emas, gak ada bisa menandingi infak sahabatku meskipun satu kurma atau separohnya. Ini kenapa? Karena keyakinannya kepada Allah hebat. Nah itu keyakinan kita beda-beda Pak. Contoh misalnya Bapak sedekah nih 100 ribu itu beda-beda, niatnya beda-beda tuh, ikhlasnya beda-beda tuh. Tapi kalau 1.000 rupiah sama, yakin saya ikhlas semua itu. Karena nggak dipikir habis itu kan, nyemplungin 1.000, ya kita harusnya 100.000 kah, 1 juta kah, seperti infak yang 1.000 itu ikhlasnya, nggak dipikir-pikir lagi gitu. Ya kalau kita infak 1.000 kan gitu ya, 1.000, oh ikhlasnya luar biasa, nggak diingat-ingat sudah itu. Oh itu yang ikhlas luar biasa. Tapi kalau 100.000, tadi mau beli ini juga tadi 50 ya. Itu godaan syaitan luar biasa itu. Masalah infak itu baru masalah infak dan yang lainnya, gitu ya. Ya kita semuanya mengingatkan lah buat anak kita semua. Ya artinya kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyak ya makhluk yang jahat, makhluk yang jahat ya. Ya. Kemudian bertawakal kepada Allah. Ya bertawakal kepada Allah. Tawakal itu artinya ada usaha dan bukan malas, tapi semua diserahkan kepada Allah. Artinya kita usaha, kemudian kita dapatnya berapa itu kita serahkan kepada Allah. Artinya bukan malas. Ya tawakal bukan malas. Selanjutnya yang kedua, yang bagi alal abdi al mu'min ayyakuna daimat ta'awudzi billah. Seorang mukmin hendaknya lah dia senantiasa selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala minad dhalalati wal jahalah, ya, dari kesesatan dan dari kebodohan. Coba lihat, seorang hamba mukmin selalu daim terus menerus untuk mohon perlindungan kepada Allah atau ta'awudz ya billah kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari kesesatan dan dari jahalah, dari kebodohan. Ya, karena kebodohan ini juga ya menyebabkan seorang dia jatuh kepada yang haram, karena kejahilannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dapat saya sampaikan ya. Kita sampaikan sekilas semangat ya, terlebih mau Ramadan ya kan. Kalau kita baca doa ini setiap keluar rumah, terlebih bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahala itu Pak, 700 kali lipat bahkan lebih.
Ini Ramadan, maka kita berdoa kepada Allah agar Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma amin. Bukan hanya sekedar sampai, para ulama disebutkan Ibnu Rajab Hanbali, tapi Ramadan itu kita selamat di bulan Ramadan. Selamat apa? Kita mudah melakukan amal soleh di dalamnya dan diterima amal solehnya. Karena banyak orang yang Ramadan, rindu Ramadan, ketika Ramadan datang, dia masih tidak bisa meninggalkan ya kalimat zur. Kalimat zur itu apa? Masih berkata kotor, masih berdusta. Maka apa? Allah tidak berhajat kepada puasanya. Ya, jadi Ramadannya dapat tapi tidak selamat. Makanya ulama itu berdoa dapat Ramadan dan selamat serta amalannya diterima. Selama berapa Ibnu Rajab Al-Hanbali menyebutkan? Mereka para ulama salaf selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Kita mungkin bulan depan ya. Ya 1 bulan lagi Pak ya. Ramadan. Kemudian setelah Ramadan berlalu, selama 6 bulan lagi mereka berdoa agar Allah terima amal ibadah mereka. Hebat mereka beramal ya Allah. Mereka hebat beramal. Harusnya kita demikian ya, karena inilah untuk negeri sungguhnya akhirat. Ya pasti akan kita lewati itu. Mungkin kita sampaikan yang Allah selalu kurangannya. Ya, Fathul Majlis, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.